Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya pada pagi hari ini ya. Oke, baik. Banyak ya hari ini? Banyak ya. Oke, pertama kita dulu ya. Oke, ada Yasmin hadir. Kemudian Anissa Yasmin hadir. Anissa Fira hadir. Saya Betul Nadia. Nurul Fajri. Oke, Maulida hadir. Aprilia hadir. Siti Aisyah hadir. Dinda hadir. Oke, hadir semua ya. Ada anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Kamu mimpi doa, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. Oke, baik anak-anak. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Sistem ekonomi. Ya, tentang apa? Sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Siapa yang tahu? Sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Siapa yang tahu? Oke, silakan Minta. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan dalam tujuan untuk perekonomian. Iya. Sebelum kita mulai ya menyajikan materi, mari kita melakukan quiz speaking dulu ya. Oke, silakan kamu dulu. 天然なんぼ山になってなんでまだまルブルブルブルブで言えるカリカリなんでなんぼタタタタタタブルでやるあらささやりりかりりまりなんでなんぼまりまたまりまりまりりりりりりす天然なんぼ山になってなんでまだまルブルブルブルブで言えるカリカリなんでなんぼタタタタタタブルでやるTujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam kegiatan ekonomi, kemudian merancang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan tepat melalui media tulisan serta memiliki sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, dan moderasi beragama. Manfaat ya, kita mempelajari materi dari materi ini adalah supaya kita mengetahui masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah pelaku ekonomi yang terjadi saat ini, dan kita bisa melakukan antisipasi. Baik anak-anak, itu akan menjelaskan sedikit tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalian pasti tahu apa saja kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama, kegiatan produksi, kegiatan produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Yang ketiga, konsumsi. Oke, baik. Ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Ada satu orang siapa yang tahu kegiatan produksi? Ya, silahkan Dewi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau mengolah dengan guna suatu barang sehingga bermanfaat atau memiliki kebutuhan. Iya, oke, berapa itu Pak Kami? Nah, produksi dibagi dua, produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang juga dibagi dua. Yang pertama barang.
tadi yang mana barang konsumsi? Barang modal ada Yang mana? kayu. Iya, kayu gelondongan. Barang konsumsi yang mana? Yang seperti sayur, Ya, ada di keranjang ya. Ada di keranjang, ada sayuran, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan yang kedua. Apa kegiatan yang kedua? Distribusi. Ya, distribusi. Siapa menyebutkan pengertian dari distribusi sekarang? Ya, April. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Iya, itu pengertian dari distribusi. Nah, ada kamar apa di sini? Iya. Ada kamar gas. Ada pengangkut, transportasi ya, pengangkut gas. Ya, mobil pengangkut gas. LPG. Iya, gas LPG. Ya, gas LPG. Oke, selanjutnya pengertian konsumsi ya. Siapa yang menyebutkan pengertian konsumsi? Silakan. Saya. Ya, konsumsi. Produksi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau penggunaan suatu benda secara langsung atau tidak langsung. Ya, ya. Selanjutnya ibu akan bagikan kelompok ya. Ibu akan bagikan kelompok. Tadi sudah ibu sebutkan nama-namanya. Ya, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Ini kelompok itu ada Mulita, Alida, Yasmin. Oke, tahan disimak videonya. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil nasional harus menerima imbas pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat penurunan utilisasi di industri tersebut. Akademisi Universitas Padjadjaran Ferry Hadianto mengungkapkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi industri TPT baik dari kondisi pasar global maupun nasional yang terus menekan. Kalau negara lain hanya pusing akibat masalah global, kalau kita selain global, lokal juga masalah, kata Ferry dalam konferensi pers Badai PHK di Industri TPT. Produsen minta pemerintah turun tangan, Rabu 2 November 2022. Ferry menyebutkan secara nasional tantangan yang dihadapi para pelaku usaha yaitu upah minimum yang menjadi beban, inflasi, dan keterbukaan impor melalui marketplace yang masih belum ada jalan keluar. Terkait keterbukaan impor, dia mencontohkan impor jaket atau sepatu dari China lewat marketplace harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di mall. Adapun faktor global yang dirasakan merupakan imbas dari perang Rusia-Ukraina yang membuat pasar ekspor tertekan, di mana rantai pasok dan musim dingin menjadi faktor penentu dalam jangka pendek. Di kondisi saat ini, negara di Eropa dan Amerika Serikat akan mementingkan belanja pangan dan energi, tuturnya. Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat PPT-PJB Yan Mei mengungkapkan, sebanyak 64.000 lebih pekerja dari 124 perusahaan terkena PHK per Oktober 2022. Dia juga menyebut, berdasarkan laporan yang diterima dari 14 kabupaten atau kota di Jawa Barat, sebanyak 18 perusahaan tutup. Angka tersebut diperkirakan masih bakal terus bertambah, mengingat kondisi kinerja tekstil yang kian menurun. Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian atau lembaga lainnya akan melakukan pengawasan menyusul PHK besar-besaran yang terjadi di berbagai sektor terutama tekstil. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Kamis 3 November 2022. Kita melihat terutama di sektor tekstil, kita menyampaikan bahwa fenomena ini akan kita monitor secara spesifik bersama dengan kementerian atau lembaga lain, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, badai PHK di industri tekstil terjadi di tengah pertumbuhan ekspor sektor tersebut. Sepanjang tahun ini hingga September, penggapaian dengan kode HS61 atau pakaian dan aksesori rajutan naik 19,4% secara tahunan atau year on year. Kemudian, produk HS62 atau pakaian aksesori non-rajutan tumbuh 37,5% year on year, sedangkan HS64 atau alas kaki tumbuh 41,1% year on year. Kita tentu akan terus mendorong, termasuk menggunakan instrumen Special Mission Vehicle atau SMV LPI untuk bisa mendorong diversifikasi dari destinasi ekspor juga, ujar Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah juga akan terus meneliti apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik ke pabrik.
sudah menonton video tadi ya. Nah, informasi apa yang kalian peroleh dari menonton video tadi? Informasi tentang pelaku ekonomi industri TPT yang mengalami penurunan. Iya. Oke, baik anak-anak. Dan untuk selanjutnya, nah Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian diskusikan. Nah, ada masalah-masalah yang di LKPD, silahkan didiskusikan. Oke, silahkan didiskusikan soal yang ada di LKPD dengan teman-teman kelompoknya. Nah, nanti setelah siap, kalian akan presentasi ke depan kelas. Nah, di sini Ibu akan melakukan penilaian. Nah, yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian tentang keterampilan. Nah, di penilaian pengetahuan, Ibu akan nanti bagikan link dan di Google Formulir itu ada 5 soal untuk kalian jawab. Untuk ada masalah? Nggak ada, Bu. Kelompok 1 ada, kelompok 4 bagaimana? Yang mana kelompok 4? Nah, soalnya apa? Masalah yang dihadapi oleh industri dalam negeri. Nah, ini ada linknya, ada linknya, silakan dicari, boleh menggunakan ya. Ada HP kan? Ada ya. Nah. Sekali lagi, dia sudah siap? Sudah. Ada kelompoknya? Oke, untuk sekarang karena hasil diskusinya sudah siap, maka kita akan presentasi ke depan kelas. Nah, silakan untuk sesi yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dampak yang dirasakan oleh produsen maupun konsumen dengan adanya penurunan kapasitas produksi TPT, yaitu mengalami kerugian. Dengan menurunnya omset tidak bisa lagi melakukan ekspor ke luar negeri sehingga kapasitas produksi berkurang. Akibatnya tenaga kerja banyak yang di PHK dan dirumahkan. Bagi pihak konsumen, dampaknya konsumen tidak bisa lagi menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen TPT dalam negeri. Mereka lama-lama akan beralih ke barang impor akibat banyak PHK. Mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan karena tidak memiliki penghasilan. Secara nasional, tantangan apa yang dihadapi oleh semua pelaku ekonomi industri tekstil dan produk tekstil? Secara nasional, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha yaitu upah minimum yang menjadi beban, inflasi, dan keterbukaan impor melalui marketplace yang masih belum ada jalan keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sopos. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang menanggapi? Silakan. Oke, silakan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya didengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok 1. Coba deskripsikan tentang keterbukaan info melalui marketplace. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 karena sudah memberikan pertanyaan. Terkait keterbukaan impor, kita mencontohkan impor jaket atau sepatu dari Cina lewat marketplace. Harganya lebih murah dibandingkan dengan harga jaket atau sepatu yang ada di mall. Sehingga kita kalah bersaing dengan produk-produk impor. Akibatnya, penurunan kapasitas industri tekstil Indonesia yang lebih parah lagi adalah industri tekstil mengalami kerugian. Dapatkah diterima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu Mbak. Selanjutnya, ya untuk selanjutnya, kalian pasti sudah boring ya, dari tadi diskusi ya, kemudian presentasi. Nah, untuk menghilangkan penat kita, mari kita lakukan tes breathing sejenak ya. Kita akan melakukan tes breathing ya, di apa itu. Oke, selanjutnya, jadi ini apa namanya? Coba bersuara ya, karena ini apa namanya? Ini apa namanya? Oke, kali ini. Ini apa namanya? Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, diskusinya sudah selesai, session keempat sudah selesai, yaitu diskusi dari kelompok 4. Sekarang mari kumpulkan ke KPD-nya. Karena diskusi selesai, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada pelaku ekonomi. Yang pertama pelaku ekonomi adalah ulangi. Yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua yang ketiga yang keempat masyarakat keluarga. Nah, di sini juga ada peran dari rumah tangga konsumen. Oke, siapa bisa menyebutkan peran yang pertama? Nah, silakan. Memakai barang dan jasa. Iya, rumah tangga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa. Ya, yang udah kesimpulan sudah. Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah, senang ya? Senang. Bagaimana sudah keserapkan materi hari ini? Insya Allah sudah ya? Sudah pahamkah semuanya? Sudah ya? Oke, sudah. Senang menggunakan metode PBL, Pak Bersodi? Senang ya? Dengan metode diskusi banyak siswa yang berinteraksi. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan link ya, Google Form link. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, dikasih dulu ya. Ya, maka sudah masuk semua karena soalnya 5 soal. Oke, sudah masuk semua jawabannya. Hasilnya adalah lihat dulu. Ini memuaskan semuanya. Lulus kakaknya. Tuh semuanya. Oke, baik anak-anak.
Kalian sudah menjawab ya soal 5 soal di Google Formulir dengan baik. Maka untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah teori perilaku konsumen. Oke, ya pada hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.